Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat dari Allah ini semakin kita beriman, semakin kita bertakwa, semakin kita menunjukkan amal soleh dari buah-buah iman itu. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan melaksanakannya dengan tekun di sepanjang hidup kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan petang hari ini kita akan kaji satu bab yang merupakan tafsir dari Surah Al-Baqarah ayat 282. Ya, bagi yang membawa mushaf atau terjemahan atau barangkali aplikasi Al-Quran di smartphone-nya, ya silakan dibuka. Al-Baqarah ayat 282 ini ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ya, yang menghabiskan satu halaman penuh yang berisi tentang tata cara, kaifiyah, bagaimana berhutang itu, yang meskipun beberapa ayat sebelumnya dan juga sesudahnya masih ada kaitan, tapi pada malam hari ini insya Allah kita hanya kaji satu ayat ini saja dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, faktubuhu, hendaklah kamu menuliskannya. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Fal yaktub, maka hendaklah ia menulis. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqq, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau mendiktikan apa yang akan ditulis itu. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan, maka jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, au la yastati'u ayyumilla huwa, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan atau mendiktikan hutangnya, fal yumlil waliyuhu bil adli, maka hendaklah walinya mengimlakkan atau mendiktikan dengan jujur. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Fa illam yakuna rajulaini, jika tidak ada 2 orang lelaki, farajulun wa mar'atani, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kamu ridhai, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Wala ya'ba syuhada'u idza madu'u,
Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, wa aqwam, dan lebih menguatkan lisyahadati, terhadap persaksian, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Illa an takuna tijaratan hadiratan, ya, kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, ya, tudirunaha bainakum, yang kamu jalankan di antara kamu, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Ya. Wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, wala yudaru katibun wala syahid, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum, jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullahu, dan Allah mengajarimu, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Baik. Panjang memang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau itu menyebutkan ada setidaknya 53 masalah, 53 bab yang dikandung oleh ayat ini. Ya. Tapi kalau kita sampaikan 53 bab itu barangkali kehabisan waktu kita. Jadi yang akan kita kaji dari ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum muslimin tentang kaifiyah, atau tentang bagaimana adab dalam berhutang itu. Yang berarti ini kita akan berbicara tentang banyak hal. Yang pertama terkait tentang hutang itu sendiri, lalu yang berhutang, dan juga orang yang menghutangi. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya sedikit kembali ke awal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah. Ya. Yang disebutkan dalam terjemahan ini memang tidak pas sesuai dengan lafadz yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena di situ disebutkan tadayantum. Ya, tadayana itu saling berhutang sebenarnya. Ya. Tapi ini memang sababun nuzulnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu terkait tentang akad yang disebut sebagai akad salam. Ya, barangkali ada yang pernah mengkaji tentang as-salam. As-salam itu kalau zaman sekarang mirip dengan order. Saya memesan sesuatu yang saya tahu orang ini mampu mengadakannya, saya beri uangnya dulu, nanti kita berjanji, kita saling sepakat bulan depan diserahkan barangnya. Nah itu order. Nah, dan bentuknya satu cash, kemudian yang satu hutang dalam tanggungan, artinya nanti harus diserahkan barang itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, itu beliau melihat penduduk Madinah, terutama dari kalangan Ansor, melakukan akad tersebut, akad yang disebut sebagai akad salam ini. Caranya bagaimana? Ada orang-orang yang punya modal, tetapi dia tidak punya kebun korma, datang kepada para petani korma. Ini tanahmu yang sekian, saya bayar hasilnya nanti untuk panen ke depan, sekian dinar. Nah, itu. Yang kemudian di situ ada semacam ketidakpastian. Ketidakpastian bagaimana? Iya, kalau kemudian panennya bagus. Nah itu. Kalau panennya jeblok bagaimana? Sehingga di situ kemudian ada kemungkinan orang yang menginvestasikan uangnya kepada petani tersebut bisa jadi kemudian untung, bisa jadi rugi. Dan ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW, dilarang. Kenapa? Karena ada unsur yang namanya gharar. Gharar itu sifat di mana satu benda tidak dapat diserah terimakan. Dan ini banyak dilarang oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Misal
ada orang nelayan misalnya, belum sempat dia melaut, didatangi oleh orang, nanti hasilnya saya beli 2 juta, terserah nanti hasilnya apa. Nah ini berbahaya, sebab apa? Bisa jadi dia melaut dapat ikan atau hasil yang banyak, bisa jadi juga dia pulang tidak dapat apa-apa, rugi orang yang sudah memberi uang tadi untuk beli solar dan sebagainya. Nah itu. Nah, oleh karena itu kemudian dilarang oleh Rasulullah karena ada unsur gharornya. Tetapi tidak kemudian dihapuskan sama sekali oleh Rasulullah, tapi diberi arahan. Nah ini syariat itu begitu. Jadi kalau ada masalah yang membahayakan, ada hukum yang membahayakan, dihapus oleh Islam, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana itu? Jadi as-salam itu Rasulullah beri aturan agar liyuslif fi kailin ma'lum biwaznin ma'lum, agar orang yang mau mengadakan akad salam itu meminta akadnya dengan ukuran atau takaran yang sudah ditentukan. Jadi bukan dengan berapa luas kebun kormanya, tidak. Tapi berapa nanti hasilnya. Ini uang misalnya saya beri modal 5 juta, silakan dipupuk, silakan dirawat tanaman-tanaman tersebut. Nanti hasilnya saya minta misal 1 ton. Nah itu. Biasanya berapa? Biasanya kurang lebih 1,5 ton. Ya sudah, saya minta 1 ton dengan modal 5 juta misalnya. Nah itu. Nah kalau kemudian nanti hasilnya lebih, ya saya cuma mengambil 1 ton. Tapi kalau kemudian hasilnya kurang, saya minta uang saya kembali. Nah itu. Sesuai dengan hasil dari kebun tersebut. Nah ini yang diarahkan oleh Rasulullah supaya apa? Terjadi keadilan. Supaya tidak ada yang didolimi. Sebab apa? Dalam akad apapun, itu disyaratkan oleh Rasulullah ada keridhaan. Sebab kalau ridho, maka di situ akan muncul barokah. Nah ini yang sering kita jumpai di masyarakat kita, berjual beli, tapi ada unsur ketidakridhaan, terpaksa. Ditawar, dia tidak mau, tapi ditawar terus, akhirnya kalah. Nah, dilepaskan, dalam hatinya tidak ada keridhaan. Maka yang seperti ini kemudian akan menghilangkan barokah dari jual beli tersebut, atau dari muamalah tadi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini memang sesuai dengan yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, itu berbicara tentang akad as-salam tadi, yaitu akad di mana investor menyerahkan uangnya supaya para petani itu bisa beli pupuk, memelihara dan seterusnya. Yang barangkali zaman sekarang itu bisa muncul dalam bentuk apapun. Misal ada yang penjahit misalnya, ya, dia bagus menjahit mukena, lalu kemudian menjelang Ramadan ini 2 bulan lagi misalnya, 2,5 bulan ini insya Allah, saya beri modal, ini uang 5 juta, kamu buatkan mukena, nanti sebelum Ramadan saya minta itu dari 2 juta jadi sekian lembar misalnya, atau jadi sekian pasang. Nah ini disebut sebagai akad as-salam, order, yang nanti pada titik itu harus diserahkan. Nah ini bukan termasuk kepada kelompok yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab ada akad yang dilarang, yaitu menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Ya. Rasulullah melarang wala tabi ma laisa indak, kata Rasulullah. Jangan engkau jual apa yang engkau tidak miliki. Misal, yang paling mencolok, ada rumah orang bagus, ya. Ini kalau dijual laku 5 miliar ini, dipasang iklan oleh dia. Nah itu, ini rumah dijual sekian, terus kemudian yang tertarik mengontak dirinya, lalu kemudian deal. Nah setelah deal ini, baru dia kontak pemilik rumah, Pak, rumahnya dijual atau enggak? Ini saya berani bayar 4,5 miliar, dia untung 500 juta. Gitu. Saya berani bayar 4,5 miliar. Nah yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Sebab apa? Iya kalau pemilik rumahnya setuju untuk menjual rumah, kalau tidak setuju bagaimana? Pasti pembelinya akan kecewa besar. Nah itu, makanya dilarang. Jadi di sini rata-rata akad-akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah akad-akad yang menimbulkan gejolak, yang menimbulkan pertengkaran. Makanya kemudian dilarang. Nah, kata-kata idza tadayantum, yaitu bermuamalah tidak secara tunai ini, lalu kemudian secara ijma oleh para ulama difahami segala macam muamalah, segala macam akad. Apakah itu jual beli salam, ataukah jual beli biasa, ataukah kemudian barter, ataukah kemudian jasa, ya. Selama di situ ada salah satu dari dua belah pihak itu tidak langsung memberikan kewajibannya, artinya tertunda
1 bulan atau 2 bulan kemudian baru diserahkan, maka ini masuk dalam ayat ini. Yang di sini kemudian kita ambil satu pelajaran besar, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faktubuhu, maka tulislah gitu. Nah, ini yang jadi masalah sekarang itu. Sering orang gegeran gara-gara utang piutang disebabkan tidak ada catatan. Nah itu, wis 100.000 aja sudah tidak perlu dicatat. Nah itu, atau 500.000 tidak dicatat. Padahal Al-Quran menyebutkan di situ faktubuhu, maka tulislah hutang itu. Ya. Nah ini sebenarnya arahannya sudah jelas di dalam Al-Quran itu, tapi prakteknya memang kaum muslimin ini itu tadi bisa jadi karena memang belum mengkaji ayat ini dengan baik, atau bisa jadi kemudian menggampangkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, justru pihak-pihak yang kemudian bisnisnya kuat itu melakukan ayat ini. Kalau jenengan misalnya datang ke bank, pinjam uang, dicatat apa enggak? Pasti dicatat. Ada materai, masuk notaris, macam-macam, ada saksinya. Ya. Kalau perlu kemudian seluruh, dari mulai KK-nya, KTP-nya, surat keterangan baiknya dari kepolisian, ada semua dipegang oleh bank itu. Terus kemudian ada akad kontraknya dan seterusnya. Artinya bagaimana mereka kemudian bisa rinci seperti itu? Kenapa? Karena mereka tahu kalau tidak dicatat akan menimbulkan kekacauan. Nah itu. Nah ini yang perlu juga kita pelajari dari ayat ini, bahwa menulis itu ini suatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di baris pertama dari ayat ini disebutkan ila ajalin musamma, ya. Jadi berhutang untuk waktu yang tertentu. Yang disimpulkan oleh para ulama berarti menghutangi atau hutang piutang itu tidak boleh loss tanpa batas waktu. Nah, ini sering kan begitu. Pak, saya pinjam uang 1 juta, nyoh, monggo. Nggak dikasih waktu. Nah ini salah. Sebab apa? Ketika kemudian kita tagih, dia nggak merasa wajib untuk mengembalikan hari itu. Nah itu. Jadi bagaimana mestinya? Kalau misalnya ada orang pinjam uang 1 juta, kita tetapkan, bisa enggak, sanggup enggak mengembalikan dalam waktu 1 bulan? Sanggup, ya sudah saya catat, ini dikembalikan 1 bulan, tanggal sekian, monggo tanda tangan, ada saksinya. Nah itu. Jadi ketika kemudian sampai waktunya, ketika ditagih, tidak bisa mungkir, sebab apa? Itu kewajibannya harus dilaksanakan. Nah, ini kita lihat bagaimana Al-Quran itu mengarahkan agar kaum muslimin ini tertib dalam administrasi. Ya, baik. Saya lanjutkan. Terus kemudian tentang persaksian. Ya ini kalau kemudian akadnya akad-akad besar, ya, yang mewajibkan di situ baik dalam kondisi apapun para penyaksi ini itu harus siap bersaksi. Karena apa? Diminta. Makanya kemudian kalau di zaman sekarang itu notaris itu penting. Ya, posisinya sebagai saksi. Dia mencatat, dia yang menjadi saksi dalam suatu akad tertentu. Ya. Lalu kemudian dari seluruh akad-akad ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan satu saja, ya. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Yaitu kecuali jika perdagangan tersebut adalah perdagangan yang memang ada hadir, yang memang ada di depan kita, yang memang kita putarkan sehari-hari, ya. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa untuk tidak menulisnya. Ya, jadi misalnya kalau sudah terbiasa ke warung, saya ambil beras 1 kilo ya, ya dicatat memang, tapi tak ada saksi. Lalu nanti sore dibayar. Tadi saya utang 1 kilo, nah itu, atau 5 kilo, nanti seminggu dibayar 5 kilo. Nah ini tidak masalah. Tapi kalau akadnya akad-akad besar, ratusan juta, jual beli rumah, lalu kemudian pakai mencicil, jual beli mobil pakai mencicil, motor pakai mencicil, maka yang seperti ini wajib ada pencatatan itu, karena ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala terkait ini. Dan ini tentu saja merupakan gambaran umum bagaimana Islam itu tidak hanya berbicara masalah ibadah mahdhah saja, tapi juga bicara masalah keduniaan dan sangat rinci. Bahkan para ahli undang-undang nasional dari negara barat itu ketika melihat ayat-ayat tentang faraid misalnya, itu kaget. Kami membuat undang-undang terkait tentang pembagian harta waris di Eropa, di Inggris itu tebal. Di sini cuma sekian saja, cuma 3 ayat saja, itu sudah komplit.
mencakup segalanya. Nah itu, saking hebatnya syariat Islam, saking bagusnya Al-Quran itu. Nah, makanya kemudian kita mengkaji ini biar kita tahu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Ya, sedikit ya tentang hukum berhutang. Ya, berbicara tentang hukum berhutang, ini memang sudah menjadi ijma' para ulama bahwa berhutang itu adalah sesuatu yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya. Sebab apa? Berhutang ini itu berbicara tentang dua hal. Ya. Yang pertama tentang darurah. Darurah itu kebutuhan manusia. Dia ingin atau dia membutuhkan sesuatu tapi tidak ada uang, ya. Lalu kemudian dia berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara meminjam uang. Itu satu, karena kedaruratan. Yang kedua, karena ada unsur pahala di situ. Pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, terkait tentang bagaimana harta-harta itu bisa mengalirkan pahala. Salah satunya melalui penghutangan itu. Nah, ini ada yang menarik. Para ulama ada yang mencoba membandingkan, mana yang lebih baik antara menghutangkan dengan sedekah. Nah itu, lebih bagus mana? Menghutangkan atau bersedekah? Barangkali kita menjawabnya bersedekah, karena lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran bersedekah. Tetapi kita lihat, orang yang disedekahi belum tentu dia butuh kepada apa yang kita sedekahkan. Itu paling sering. Belum tentu dia butuh. Orang zakat fitrah kita kasih beras 5 kilo atau 10 kilo, belum tentu dia butuh kepada beras tersebut. Tapi orang berhutang itu pasti sudah butuh. Nah itu. Artinya apa? Ketika kita kemudian membantu orang yang butuh pinjaman itu maknanya sebenarnya apa? Lebih daripada sedekah. Dan uniknya lagi, dengan hutang itu pahalanya terus mengalir. Berbeda dengan sedekah. Sedekah kalau kita misalnya taruh sedekah 100.000 sekarang, selesai pahalanya 100.000. Tapi hutang, selama kemudian belum dikembalikan, ini mengalirkan pahala terus. Nah kan, berbeda. Nah itu. Bahkan yang lebih bagus lagi, itu harta tidak berpindah, tetap menjadi milik kita. Nah ini fadilah-fadilah dari memberikan hutang itu. Karena itu kemudian di dalam syariat Islam ini memang menjadi sesuatu yang masyru'. Masyru' itu artinya legal, diperbolehkan. Nah, dipersilakan orang hutang, tapi nanti kemudian bermuara kepada dua niat. Jadi orang berhutang itu biasanya motivasinya dua. Yang pertama karena memang dia butuh, terdesak. Yang kedua karena dia memang, nah ini, yang niat buruk. Niat buruk macam-macam. Ada yang gali hutang, gali lubang tutup lubang. Ada yang flexing itu apa kalau sekarang? Ya. Ria, ya. Ingin memamerkan hartanya. Dia tidak punya tapi kemudian ingin menunjukkan dia punya. Lalu kemudian pinjam, itu penyakit juga. Niat seperti itu. Ada pula yang kemudian dia sebenarnya meminta, tapi kalau dia minta langsung, orang tidak mau. Ya, Pak, saya minta uangnya 500.000. Orang minta kok 500.000. Nah itu. Ya sudah, kalau begitu saya pinjam. Akhirnya diberi. Tapi tidak dikembalikan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Nah itu. Nah ini masalah juga. Artinya apa? Merubah meminta menjadi menghutang. Nah ini niat yang buruk di situ. Tapi kita akan bahas secara rinci nanti. Jadi terkait tentang hutang, memang secara syar'i itu diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, itu beliau masih punya tanggungan hutang, kalau tidak salah sekitar 30 sok gandum kepada seorang Yahudi. Sebagai jaminannya beliau gadekan baju besinya. Nah itu. Digadekan di situ baju besi yang kemudian beliau meninggal dunia. Ya, barangkali mungkin penasaran. Terus itu bagaimana? Rasulullah kok meninggal dalam kondisi berhutang? Apa kemudian jiwanya berarti tergantung dengan hutangnya? Nah ini saya jawab. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia itu meninggalkan dua hal. Yang pertama janji kepada beberapa sahabat akan diberi sesuatu, diberi ini, diberi itu. Terus yang kedua meninggalkan hutang. Salah satunya tadi. Untuk janji diucapkan Rasulullah, nanti si fulan, sini kamu nanti dapat ini, dapat ini. Nah, itu dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Jadi siapapun yang diberi janji oleh Rasulullah nanti akan diberi ini, diberi harta ini, itu dipanggil semua oleh Abu Bakar As-Siddiq, siapa saksimu, diberikan. Selesai tuntas janji Rasulullah. Adapun hutang itu yang menyelesaikan keluarganya, ya diwakili oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu dibayar hutang
ataupun baju besi yang tergadai di tangan Yahudi itu dibayar oleh Ali bin Abi Thalib, baju tersebut diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada hutang piutang. Rasulullah SAW bersih. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya terkait tentang etika berhutang. Saya ringkaskan di sini ya beberapa poin. Yang pertama yaitu berniat baik saat berhutang, lalu kemudian mencatat dan mempersaksikan. Kemudian semua kebaikan termasuk berhutang itu harus dibalas dengan kebaikan juga. Nanti kita akan bahas. Kemudian tidak disertai jual beli, lalu wajib melunasi hutang tersebut. Kemudian saat kesulitan wajib memberitahu pemberi hutang. Kemudian menjadikan hutang sebagai solusi terakhir. Jadi tidak sebentar-sebentar hutang, sebentar-sebentar hutang. Ya. Kemudian efisien dalam menggunakan hutang, karena hutang itu amanah, harus dikembalikan. Ya. Kemudian melimpahkan hutang kepada pihak lain, yang nanti saya akan gambarkan. Kemudian memohon pemutihan hutang itu juga diperbolehkan. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu berniat baik saat berhutang. Tadi saya singgung beberapa di antaranya. Jadi dalam berhutang itu seorang muslim diminta untuk niatnya harus memang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Sebab apa? Kalau berhutang lalu kemudian niatnya niat untuk mencelakai sesama muslim atau merugikan muslim yang lain, maka ini zalim, jelas. Nah, di antara tujuan buruk yang biasa muncul dalam berhutang, tadi sudah saya sebutkan, yang pertama yaitu berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar. Jadi dia memang dari awal kesulitan. Nah itu. Mestinya dia bayar, entah dengan mencicil atau dengan dia berusaha, tapi alih-alih dia berusaha, dia malas, dia ambil hutang dari tempat lain untuk nutupi itu. Nah ini sebenarnya niat yang tidak baik. Jadi bagaimana? Bereskan dulu itu, hutang yang sebelumnya itu. Nah ini, meskipun tidak terlarang kita berhutang, tapi niat yang baik ini perlu. Ya. Kemudian yang kedua, berhutang untuk sekedar bersenang-senang. Ini juga banyak. Saya jumpa ada ya kawan istri saya, itu. Barangkali gaji suaminya itu, mohon maaf ini, mungkin cuma sebulan 5 juta, tapi nyicil mobil Kijang Innova, Pak. Kita bayangkan, waduh, itu berapa itu cicilannya gitu kan? Per bulan itu berapa? Gitu. Jadi uang yang tersisa berapa? Sementara anaknya minimal 3 orang itu yang harus diberi nafkah. Nah ini bagaimana? Gitu. Artinya apa? Dia kredit itu kan hutang sebenarnya, ya, yang harus dia bayar rutin tiap bulan, tapi bukan tujuan untuk yang memang darurat, tidak. Yang memang dia perlukan, tidak. Tapi dia ingin punya mobil Innova. Nah itu. Nah ini tentu saja niat yang sangat bertentangan dengan kebutuhan itu. Jadi perlu juga kita melihat. Artinya apa? Kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang betul bahwa Allah itu tidak membebani seorang manusia itu atau jiwa itu sesuai dengan kemampuannya. Tapi ini cari gara-gara. Kalau kita kan begitu. Ya. Mestinya dia bisa kemudian berusaha lebih baik. Cukuplah ya kalau para konglomerat itu ngasih motivasi, Anda kalau memang belum butuh Kijang Innova, cukup Cherry saja cukuplah. Nah itu. Daripada kemudian mewah tapi kemudian tidak bisa digunakan untuk maksimal, malah membebani keluarga. Nah ini. Kemudian yang ketiga, berhutang dengan niat meminta. Tadi saya sebutkan, yaitu karena kebiasaan kalau kita meminta itu tidak diberi, akhirnya dirubah bahasanya. Saya pinjam. Nah itu. Tapi pinjamnya itu juga tidak ada batas. Saya pinjam, entah bayarnya kapan. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ila ajalin musamma dalam Al-Quran tadi. Bahwa hutang apapun, pinjam-meminjam apapun itu harus ada batasan waktunya. Anda pinjam berapa? 50 juta. Baik, 50 juta tahun depan. Itu bank kan begitu. Tidak ada bank itu terus kemudian nggak pakai batas. Pasti ada batasnya. Harus dikembalikan. Nah, itu. Nah, begitu juga sebenarnya syariat kita ini. Baik. Yang berikutnya terkait tentang berniat baik saat berhutang, ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita ingat. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha. Ya. Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia yang ia bermaksud untuk menunaikannya atau membayarnya, adallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan untuknya. Nah, ini perlu diingat baik-baik. Penting ini.
Kalau memang terpaksa kita berhutang, niatkan saya akan membayarnya. Ya, minta sama Allah agar kemudian kita dibantu untuk melunasi hutang tersebut. Jangan kemudian ringan tangan. Ringan tangan ini bukan ringan tangan membantu, ringan tangan cepat hutang. Nah, jangan begitu. Jadi saat berhutang itu diniatkan untuk membayarnya, bukan untuk menghabiskan itu, bukan untuk foya-foya. Ya. Kemudian waman akhadha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang mengambil harta orang tadi yuridu itlafaha dengan niat untuk menghabiskannya, atlafahullah, maka Allah akan membinasakannya. Dan itu terjadi. Banyak orang yang kemudian hutang di bank, ini sering sekali itu, saya jumpa itu. Dia pinjam ke bank, kenapa Pak pinjam ke bank? Ya ini buat renovasi rumah. Loh, renovasi rumah itu kan bukan sesuatu yang darurat. Kalau rumahnya masih bisa dihuni, Anda masih bisa berusaha, bekerja normal, tidak perlu kemudian sampai meminjam. Ini memaksa meminjam. Nah itu. Akhirnya kemudian karena dia untuk renovasi bukan untuk sesuatu yang produktif, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Akhirnya terbelit hutang. Akhirnya bahkan rumahnya itu kesita. Nah ini kan repot yang seperti ini. Baik. Yang berikutnya, prinsip dalam berhutang juga, kalau kita berhutang, kebaikan orang itu balas dengan kebaikan. Sebab apa? Prinsipnya dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Yang dari prinsip ini, kita bisa melihat misalnya, kisah Rasulullah SAW berhutang seekor onta. Ya. Lalu kemudian ketika waktunya sudah harus membayar, datang pemilik onta itu kepada Rasulullah. Hadis ini, ya. Datang meminta kepada Rasulullah, bahkan mengucapkan kata-kata agak kasar sehingga para sahabat emosi. Ini kurang ajar, Rasulullah kok dikasari. Nah itu, mau dipukul. Tapi kemudian oleh Rasulullah ditenangkan, jangan. Sebab apa? Orang yang menghutangi itu punya hak bicara. Itu hartanya, dia menagih. Akhirnya kemudian belikan onta yang sama dengan onta yang ia pinjamkan itu. Para sahabat mencari, tidak ketemu, lapor, ya Rasulullah, tidak ada onta yang tersedia kecuali onta yang lebih mahal dari onta dia. Onta dia, onta 2 tahun. Onta yang kami jumpa itu umurnya 3 tahun, lebih mahal. Ya sudah, dibeli yang 3 tahun itu. Akhirnya dibeli, dibayarkan kepada si pemilik harta tersebut. Yang kemudian Rasulullah SAW berkomentar di sini, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kalau dia hutang 10 juta, ini saya bayar 10 juta, ini bonus 1 juta buat sampean. Nah, itu boleh. Itu. Kenapa? Berbuat baik. Jadi bereskan dulu hutangnya, ini bonus, hadiah buat sampean. Nah, itu diperbolehkan yang seperti itu. Jadi beres akad hutangnya, diberikan hadiah. Dan itu Rasulullah begitu. Nanti ada kisah lagi misalnya, Rasulullah SAW dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu pernah jual beli. Jabir ini punya onta yang sudah lemah, tapi oleh Rasulullah disentuh itu langsung jadi giat. Lalu kemudian oleh Rasulullah ditawar, jual kepadaku. Ya Rasulullah, tidak aku jual, aku berikan saja. Tidak, jual kepadaku. Akhirnya setuju jual. Harganya berapa? Sekian. Baik, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tapi setelah saya jual ini, saya mempersyaratkan saya boleh naik onta ini sampai ke Madinah. Sebab jarak dari tempat akad itu, dari luar kota Madinah cukup jauh. Kalau saya jalan kaki, wah bahaya. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah sampai di kota Madinah, selesai. Lalu kemudian onta itu diserahkan Jabir bin Abdullah kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah ontanya. Rasulullah manggil Bilal. Bilal, ambilkan dari gudang berapa uang yang aku hutang kepadanya. Dibayar oleh Rasulullah, tambahkan, dikasih tambahan. Nah itu, jadi Rasulullah kalau berhutang seperti itu, ditambahi, dikasih tambahan. Nah ini yang disebut sebagai ahsanuhum qada'a. Nah begitu selesai dibayar oleh Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah pulang. Belum jauh, Bilal panggil Jabir. Jabir datang, ada apa ya Rasulullah? Uangmu sudah kamu terima? Sudah, nah sekarang ini ontamu, aku hadiahkan kepadamu. Kan enak. Nah itu, jadi sudah dibeli, dibayar oleh Rasulullah, kontan dikasih tambahan plus onta dikembalikan. Bukan dikembalikan untuk ditolak, minta return. Ini kembali sebagai hadiah. Sehingga Jabir bin Abdullah sekarang punya onta plus uang yang cukup banyak. Nah itu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu berakad itu. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya bahwa
berhutang itu tidak boleh disertai jual beli. Nah, itu pisahkan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa menimbulkan dua akad dalam satu akad yang terlarang. Jadi Rasulullah SAW itu melarang menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ya. Ya. Misal di sini ada orang punya rumah, ya, harga 500 juta misalnya. Dia tidak berniat sama sekali untuk menjual, tapi dia butuh uang. Lalu dia pinjam ke temannya yang juga sama-sama orang kaya, saya pinjam uang 100 juta. Kata temannya, enggak, kecuali kalau kamu jual rumahmu. Nah itu, harga 500 juta kamu jual, saya kasih pinjam 100 juta. Nah ini terlarang. Kenapa terlarang? Orang tersebut akhirnya menjual rumahnya terpaksa, enggak ada ridho. Nah itu, ini sering begitu. Pak, tuker motornya misalnya. Ya, saya setuju dengan syarat kalau kamu mau jual mobilmu. Nah itu banyak seperti itu. Artinya terjadi dua akad dalam satu akad. Bahkan yang lebih unik misalnya ada orang pinjam, Pak, saya pinjam uangnya. Iya boleh, dengan syarat anakmu dinikahkan kepada aku. Nah itu. Nah ini ada yang seperti itu. Nah yang seperti ini tentu saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menggabungkan dua akad dalam satu akad. Kemudian yang menimbulkan keterpaksaan tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, bisa menjadi kamuflase riba. Nah, ini menarik, saya sebutkan kasusnya begini. Misal, saya ingin pinjam uang 5 juta kepada teman saya. Tapi teman saya tidak mau minjamkan kecuali kalau nanti saya bayar 6 juta. Ya, ini kan berarti riba. 5 juta saya pinjamnya, nanti saya bayarnya 6 juta. Itu riba jelas. Ya. Tapi kemudian saya akal-akalan. Saya ini punya HP. Kamu beli HP ini 5 juta. Cash. Ya sudah, HP saya berikan ke dia. Dia membayar saya 5 juta. Terus kemudian, tapi nanti tolong HP itu dijual saya kembali. Saya beli nyicil 6 juta. Nah itu. Akhirnya apa? HP itu dijual kembali ke saya. Sehingga sekarang HP yang tadi saya jual sudah balik lagi ke saya. Saya punya uang 5 juta. Tapi sekarang saya punya hutang ke dia berapa? 6 juta. Yang saya cicil selama 6 bulan. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sama juga. Riba. Tapi disamarkan dengan jual beli itu. Nah itu banyak terjadi itu. Saya jumpa di Pandaan itu ada orang punya kios yang jatah dia di pasar induk. Lalu kemudian ingin mendapatkan dana segar, dia bawa surat kepemilikan kiosnya tadi ke bank. Nah itu. Bahasanya apa? Ini saya jual. Itu tadi sama. Saya jual, nanti kemudian dapat uang 100 juta cash, lalu kemudian nanti itu saya beli lagi suratnya tadi, tapi saya sekarang bayarnya harus nyicil 120 juta. Jadi surat tadi itu hanya sekedar etok-etok saja, sekedar pura-pura saja. Tujuannya apa? Hutang. Nah itu. Nah ini yang terlarang seperti ini. Jadi menyamarkan hutang piutang yang menimbulkan riba, tetapi kemudian disamarkan dengan jual beli ini. Jadi banyak terjadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan tentang kewajiban melunasi hutang. Ya tentu saja orang yang berhutang wajib melunasi hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Artinya hutang itu amanah, diberikan kepada kita, nanti kita kembalikan lagi kepada pemiliknya. Artinya apa? Allah perintahkan addu, tunaikan. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mithlu Uhudin dahaban." Ya. Kalau seandainya aku punya seperti gunung Uhud berupa emas, ya. Lasarrani an latamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'. Sungguh akan senang bagiku kalau tidak sampai 3 hari tidak tersisa dari gunung emas itu. Artinya Rasulullah berazam, kalau seandainya diberi rizki emas sebesar gunung Uhud akan dibagikan habis dalam waktu 3 hari. Nah ini kita lihat bagaimana sifat lomannya Rasulullah, dermawannya beliau itu. Beliau tidak suka lama-lama punya banyak uang, dihabiskan. Nah itu. Terus kemudian illa syai' arsuduhu lidain, kecuali sesuatu yang aku siapkan untuk hutang. Artinya orang yang berhutang itu punya kewajiban untuk menyiapkan untuk membayar hutangnya. Nah ini.
Jadi Rasulullah pun sadar betul mengajarkan kepada kita, kalaupun seandainya orang punya harta banyak, siapkan untuk bayar hutang juga kalau memang kita punya hutang itu. Nah, ini tuntunan dari Rasulullah. Yang sering terkadang kita sudah yang penting hutang dulu, kita usaha dulu, tidak menyiapkan kapan bisa membayarnya. Nah, ini. Baik, kemudian yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, satu ketika ada seorang lelaki muslim yang kemudian meninggal dunia, lalu sudah dimandikan, dikafani, lalu kemudian sudah dirawat, tinggal dimakamkan, tapi belum disolati. Yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ ya diberitahu ya bahwa ini ada hutangnya. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, "Shallu ala sahibikum." Nah, itu. Salatlah kepada saudaramu ini. Kenapa? Gara-gara ada hutangnya. Yang kemudian nanti Abu Qatadah yang merupakan sahabat terkemuka, saya yang jamin ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mau menyolati. Di sini kita melihat bagaimana pengaruh hutang itu. Ya, sampai Rasulullah sendiri tidak mau menyolatkan sahabat yang punya tanggungan hutang tadi. Yang kemudian dilengkapi dengan hadis berikut ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man faraqat ruhu jasadahu wa huwa bari'un min salasin dakhala jannah, al-ghulu wad-dain wal kibr. Siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, ghulul dan hutang, maka dia akan masuk surga. Baik, ada hutang di situ. Baik, saya hentikan di sini dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Ini kita banyak mendengar hadis ini. Ya, artinya kesadaran kita terkait tentang melunasi hutang itu sebenarnya ada. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau terjadi ada orang yang mampu membayar tetapi menunda-nunda? Nah, ini juga sering kita jumpa. Ya. Ngakunya sedang kesulitan ekonomi, tapi di Instagramnya beli motor baru, beli HP baru, ada ya? Ya. Ada orang yang seperti itu. Katanya kesulitan, tetapi kok barangnya baru-baru semua dipamerkan di media sosial seperti itu. Maka yang seperti ini apakah boleh kemudian kita melakukan sesuatu yang kita anggap mendolimi? Nah, Islam memberi syariat, aturan dalam masalah ini. Jadi orang yang kemudian bisa membayar tapi kemudian menunda-nunda, itu berhak diperlakukan dengan keras. Ya. Yang terjadi kalau kita nagih itu kan seringkali kemudian yang pinjam lebih galak daripada yang ngasih pinjam. Nah, itu sering ditagih, nah itu sering begitu. Tapi bagaimana dalam Islam? Dalam Islam disebutkan, ya, tadi salah satunya riwayat bagaimana ada salah seorang yang menagih onta kepada Rasulullah SAW dengan bicara yang agak ketus. Nah itu, sehingga para sahabat ini, maka di sini dihormati oleh Rasulullah. Kenapa? Karena memang sudah haknya meminta harta tersebut. Ya, jadi orang yang menunda-nunda seperti ini berhak mendapatkan perlakuan keras, dan itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, berhak digunjing. Nah, ini orang yang dia mestinya mampu membayar tapi nggak bayar-bayar, silahkan digibahi, boleh seperti itu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, matlul ghani dzulmun. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu merupakan suatu kezaliman. Yang kemudian dilanjutkan, layul wajidi yahillu uqubatuhu wa irduhu. Orang yang menunda-nunda pembayaran, ya, itu halal hukumannya dan juga halal kehormatannya. Hukumannya bagaimana? Ya, bisa dirampas hartanya, ya. Atau kalau kemudian bicara tentang kehormatan, bisa dipermalukan. Dikumpulkan orang-orang, ini Pak, bayar hutang nggak selesai-selesai padahal dia mampu begini. Nah, itu diperbolehkan secara syar'i. Nah, itu. Kenapa? Karena zalim kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, hartanya berhak disita. Ya. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bisnis, investasi dari mana-mana, pinjam dari mana-mana, lalu kemudian bangkrut.
oleh Rasulullah SAW disita supaya apa? Supaya orang-orang yang punya hak harta-harta tersebut mendapatkan haknya kembali. Nah ini tentu saja dengan syarat kalau semuanya tercatat rapi administrasinya. Maka kemudian hubungan ayat tadi dengan hadis-hadis ini sangat erat. Ya. Kemudian yang terakhir, berhak untuk diboikot. Jadi dibekukan asetnya, dibekukan hartanya. Kalau memang dia mampu tapi kemudian menunda, ya kalau dalam syariat Islam itu pemerintah kemudian membekukan tadi. Dan ini terjadi kalau orang-orang pailit, orang-orang bangkrut itu kan hartanya dibekukan lalu dicairkan, dilelang oleh pemerintah untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Dan itu secara syar'i itu memang sudah sesuai dengan hukum syariat. Ya. Baik, kemudian bagaimana kalau ada orang yang memindahkan hutangnya? Ya, saya berhutang kepada fulan. Fulan ini berhutang lagi kepada orang lain. Lalu orang lain tadi nagih kepada si fulan tentu saja. Terus si fulan mengalihkan, silakan ambil ke Ustadz Fatahillah saja. Beliau hutang saya. Nah, itu diperbolehkan, bahkan wajib dia pindah kemari. Nah, itu tidak boleh tetap ngotot minta kepada orang yang kedua tidak. Disebutkan Rasulullah, mayuhal fal yuhil fal yatba. Barang siapa yang kemudian ditahwil seperti itu, maka atau dipindahkan tadi, dia harus menuju kepada orang yang memang ditunjuk tadi. Nah, prinsip perbankan juga begitu. Kita nitip uang di bank, dapat kartu debit, beli di Indomaret. Indomaret apa nagih kita uang? Enggak. Indomaret nagihnya ke BCA. Nah itu prinsip syar'i sebenarnya dari segi memindahkan hutang ke lain pihak. Rata-rata begitu. Baik, kemudian terakhir sebagai penutup tentang etika memberi hutang. Jadi bukan hanya orang yang berhutang saja, bagaimana caranya memberi hutang yang baik itu. Yang pertama kali adalah hutang itu adalah ladang pahala. Nah ini yang penting. Hutang itu ladang pahala. Itulah sebabnya kemudian para ulama memasukkan akad hutang itu bukan dalam ranah jual beli, tapi dalam ranah tabarruat, donasi. Karena donasi sifatnya mencari pahala, tidak boleh mencari keuntungan duniawi. Kalau jenengan menghutangkan sesuatu, tidak boleh ngambil keuntungan. Abu Hanifah rahimahullah itu seorang pedagang, punya modal. Ketika ada orang pinjam kepada beliau, beliau kasih uang. Nah, ketika beliau pulang dari pasar, melintasi rumah si fulan ini, beliau tidak mau berteduh ke rumah tersebut, dihindari rumah itu. Tiap hari dihindari, sampai si fulan ini bayar. Muridnya bertanya, kenapa Anda hindari? Aku khawatir kalau aku berteduh berarti aku telah mengambil keuntungan dari hutangku itu. Nah, di sini kita lihat saking hati-hatinya seorang alim itu, seorang fakih itu. Tapi kita terkadang, ya ini terjadi kemarin. Istri saya didatangi orang. Saya mau pinjam uang karena belum dapat kiriman. Ini ada hadiah dari anak saya. Hadiah buat apa? Nah itu. Kalau bukan karena dia pengen pinjam uang, pasti nggak akan ngasih hadiah. Nah itu. Nah ini keuntungan kan untuk yang memberi pinjaman. Nah ini sebenarnya termasuk riba. Lalu bagaimana? Imam Malik rahimahullah terkait tentang itu, hitung. Berapa banyak yang dia beri, hitung. Nanti kurangi hutangnya dari yang sudah diberikan itu. Nah itu ada terjadi. Jadi para ulama sampai teliti seperti itu agar kaum muslimin tidak terkena bahaya riba ini. Baik, kemudian yang ketiga, memberikan keringanan dalam jumlah pembayaran. Kalau misalnya hutang 1 juta, ternyata dia tidak mampu membayar pada waktunya, ya sudah saya korting 25%, yang penting bisa. Alhamdulillah. Atau kalau misalnya, Pak, saya tidak bisa bulan ini, bulan depan, boleh, silakan. Nah itu. Kenapa? Karena prinsipnya membantu sesama muslim. Terus kemudian yang terakhir, ini yang paling sering. Sudah ditagih bertahun-tahun, tidak dibayar-bayar. Pernah punya orang hutang seperti itu? Sering ya? Saya juga pernah itu. Ada murid hutang hanya sekedar 750.000, 2 tahun, 3 tahun. Ini kasihan ini. Akhirnya saya datangi. Nah ini yang perlu. Datangi bukan untuk nagih. Sudah saya bebaskan. Jangan dibayar. Nah itu. Jadi bukan hanya diniatkan. Sudah saya ikhlaskan dalam hati. Tidak. Datangi orangnya. Supaya apa? Supaya dia tahu akadnya sudah selesai. Nah itu yang penting. Jadi kalau mau memaafkan hutang, mau menghapus hutang, cari orangnya. Nah itu ada beberapa orang yang saya cari itu. Di Jawa Barat saya cari, ada orang yang selalu hutang sama saya, tidak bayar-bayar. Saya telepon, takut dia. Ini Ustaz. Bukan, saya tidak mau nagih hutang. Saya mau membebaskan Anda dari hutang. Akad kita selesai. Tidak perlu dibayar lagi. Cukup nggih? Nah itu. Jadi supaya jelas. Supaya yang hutang itu tidak lagi nanti terkatung-katung jiwanya dengan hutang kepada kita itu. Nah itu yang kemudian
Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kemudian dia mendapatkan kesulitan dalam pembayaran, fanadhiratun, tunggu ila maisarah, hingga waktu lapangnya. Lalu kemudian wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau bersedekah dengan hutang itu lebih baik buat kalian. Nah, ini semangatnya begitu. Kalau kita punya saudara-saudara kita sekarang, barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang punya orang berhutang tidak bayar-bayar 2 tahun, 3 tahun, cari orangnya, telepon. Bilang, hutangnya sudah saya maafkan, sudah saya hapuskan, tidak perlu dibayar, bebas. Sampai tidak perlu sungkan-sungkan lagi ke saya. Nah itu baru ada pahalanya. Jadi wa antasaddaqu khairul lakum itu, sedekahnya itu bukan dalam hati, sampaikan. Nah ini secara fikih seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktunya? Oh baik. Kalau sudah habis waktunya ya kita tutup. Ya, kalau memang ada waktu, ada pertanyaan insyaallah. Baik, insyaallah pada kesempatan yang akan datang nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari ayat ini, termasuk juga bagaimana Rasulullah SAW mengelola hutang dan mengarahkan kaum muslimin dalam hutang itu, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kalau ada yang punya hutang dan kita mampu memaafkan, maafkan sekarang, supaya jenengan dapat pahala sedekah dan mereka tidak terkatung-katung jiwanya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pendorong kita. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.